Baik, sebelumnya kakak buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Lomba. Nah, baik, pada pertemuan pada hari ini kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Ahmad Fathur Rahman. Nah, di sini kakak ingin memberikan pelajaran mengenai pembelajaran PAI dalam metode pramuka. Nah, sebelum pembelajaran dimulai mengenai metode kepramukaan, kita terlebih dahulu melakukan tepuk pramuka. Coba semuanya berdiri, mohon teman-teman. Oke, Kak. Ya, mulai. 2 kali tepuk pramuka. Cukup. Terima kasih teman-teman. Baik, langsung saja ke materi pembelajaran PAI dalam metode kepramukaan. Materi pertama itu ada mengenai penerapan metode pramuka dalam pembelajaran PAI. Nah, yang pertama itu ada pengenalan metode pramuka dalam pembelajaran PAI. Metode pramuka itu banyak sekali dan kita bisa belajar dengan lebih asik dengan metode kepramukaan. Seperti contohnya itu kita bisa belajar tentang nilai-nilai Islam langsung dari alam. Jadi bukan kita mendengar hanya dari buku saja. Nah, nilai-nilai Islam itu langsung dari mengacu pada prinsip hidup, aturan, kaidah, makna yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Ini juga meliputi bagaimana menjalin hubungan dengan Allah, hubungan antar sesama manusia, dan hubungan antara kita dengan sekitar. Yang kedua, yaitu tujuan pembelajaran PAI melalui metode pramuka. Nah, yang kedua ini tujuan pembelajaran PAI dalam menggunakan metode pramuka. Banyak sekali yang bisa kita pahami dalam Islam dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti contoh, yang pertama itu ada penerapan nilai-nilai Islam dengan praktik. Salah satunya yaitu aspek penting dalam pembelajaran PAI melalui kegiatan kerjasama dalam mendirikan tenda atau memasak bersama. Kita belajar tentang pentingnya tolong menolong dan kebersamaan yang merupakan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam. Terus yang kedua, dalam pembentukan kepemimpinan dan kemandirian. Metode pramuka juga memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kemandirian. Dan ketiga itu ada pembentukan karakter yang tangguh dan berakhlak mulia. Tujuan utama dari pembelajaran PAI juga melalui metode pramuka adalah membentuk karakter yang tangguh dan berakhlak mulia. Melalui berbagai kegiatan pramuka seperti pengabdian masyarakat atau proyek lingkungan, peserta didik juga belajar untuk menjadi seseorang individu yang peduli, bertanggung jawab, dan memiliki integritas sesuai dengan nilai-nilai yang ditekankan oleh Islam. Yang selanjutnya mengenai strategi implementasi pembelajaran PAI dalam metode pramuka.
strategi implementasi pembelajaran dalam metode kepramukaan. Metode pramuka juga menawarkan berbagai cara untuk menjadikan pembelajaran PPA itu ke dalam kegiatan sehari-hari, seperti misalnya dalam kegiatan kemah atau perjalanan alam. Nah, kita bisa mengadakan waktu untuk sholat berjamaah dan membahas tentang keutamaan sholat. Saat berkemah, kita juga bisa belajar tentang kebersihan dan tanggung jawab terhadap dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dengan Islam. Selain itu juga melakukan kegiatan seperti outbound, kita bisa belajar kepemimpinan dan kerjasama dalam Islam. Terus yang selanjutnya yang keempat mengenai evaluasi dan penilaian pembelajaran PAI menggunakan metode pramuka. Nah, yang keempat itu ada evaluasi dan penilaian. Evaluasi pembelajaran PAI melalui metode kepramukaan tidak hanya mengukur seberapa banyak materi yang dihafal, tetapi juga seberapa baik kita itu mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita dapat dinilai dari seberapa aktif kita dalam kegiatan pramuka yang berkaitan dengan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, kedisiplinan, dan toleransi. Penilaian juga dapat dilakukan melalui proyek-proyek kreatif yang menuntut pemahaman mendalam tentang ajaran Islam dan kemampuan untuk menuntut pemahaman mengkomunikasikan nilai-nilai tersebut kepada orang lain. Jadi melalui metode pramuka, pembelajaran PAI itu menjadi lebih bermakna dan aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sebagai seorang diri juga bisa melakukannya untuk lebih bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan sekitar, dan mampu berkontribusi positif dalam bermasyarakat. Nah, mungkin dalam 4 materi ini bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pembelajaran PAI menggunakan metode kepramukaan. Yang pertama apa, anak-anak? Nah, ya, yang pertama itu pengenalan metode pramuka dalam pembelajaran PAI. Yang kedua apa? Tujuan pembelajaran PAI metode pramuka. Nah, benar. Yang kedua itu tujuan pembelajaran PAI dalam menggunakan metode kepramukaan. Yang ketiga apa? Strategi implementasi. Yang ketiga itu strategi implementasi untuk pembelajaran PAI dalam menggunakan metode pramuka. Yang keempat apa? Evaluasi dan penilaian. Terakhir yaitu evaluasi dan penilaian dalam menggunakan pembelajaran PAI menggunakan metode pramukaan. Nah, mungkin itu saja 4 materi yang bisa kita sampaikan untuk pembelajaran hari ini yang insya Allah bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Dan insya Allah pembelajaran ini bisa kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari 4 materi tersebut, ataukah ada yang dipertanyakan atau sudah paham dan atau sudah cukup dari penjelasan yang disampaikan? Kalau cukup, terima kasih atas terimanya dan bermanfaat ilmu dari apa yang disampaikan dari kakak. Apabila penyampaian ada salah kata, kakak memohon maaf dan amin pada Allah, kakak meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.